Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mendekati musim-musim Christmas ya, atau udah perayaan Natal mungkin di beberapa tempat Bapak Ibu ya, seperti yang Sabtu kemarin juga sudah ada perayaan, Jumat kemarin udah ada perayaan Natal di Dorea, belum nanti kalau di gerejanya Bapak Ibu masing-masing, kemudian nanti kalau Bapak Ibu juga ikut PD di tempat ini itu udah banyak sekali ya perayaan-perayaan Natal. Nah, saya berharap tidak hanya Bapak Ibu sibuk ya, baik itu sibuk mengikuti ataupun sibuk untuk menjadi pelayan ya, tapi juga hidup kita dan hati kita juga betul-betul kita bawa, kita persembahkan sebagai kado yang terbaik untuk Tuhan ya, untuk memperingati Tuhan lahir di dunia, Tuhan lahir menebus kita, Tuhan mau memberikan yang terbaik, harusnya kita juga sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, tema khotbah hari ini saya berbicara soal persiapkan hati, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya. Persiapkan hati, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini saya mungkin akan memulai dengan satu pertanyaan yang cukup sederhana ya, tapi cukup dalam. Sebetulnya apa sih yang sedang kita bawa untuk Tuhan hari-hari ini? Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa seorang anak kecil ya yang mungkin berlari datang ke ayahnya atau ke ibunya, dan di tangannya ini ada kertas yang udah lecek ya, digulung-gulung, bahkan mungkin kalau dia mewarnai, warnanya itu keluar-keluar garis gitu ya, tapi dengan wajahnya yang bersinar, dengan penuh bahagia ya, dia kasih ke papa dan papa atau mamanya ya. Tentu orang tua yang menerima ya, bukan orang tua yang kok kamu melenceng sih garisnya. Ini kan harusnya kalau kulit itu warnanya coklat, bukan pink. Ini kok warnanya pink. Nah, orang tua kan tidak seperti itu ya, Bapak dan Ibu yang menerima anak tersebut yang berlari, meskipun gambarnya tidak sempurna, meskipun di luar sana banyak yang hobi atau yang jago gambar lebih baik dari dia, meskipun seumuran dia, ya, tapi karena ia mengasihi orang tuanya, ia mau berikan itu ke orang tuanya, dan orang tuanya menilai itu sebagai suatu gambar yang indah, gambar yang terbaik, ya. Kenapa? Karena cinta anak itu mengalir dari hatinya. Karena apa yang dilakukan oleh anak kecil itu tulus, sungguh-sungguh, meskipun tidak sempurna, meskipun lecek, meskipun mewarnai keluar garis, meskipun tidak seharusnya warnanya seperti itu, tapi ia mau memberikan. Itu berarti dia mau berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, begitupun dengan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengaku bahwa kita ini anak Tuhan, ya, bahwa Dia adalah Bapa kita, tentu saja Bapak itu tidak mengevaluasi dari prestasi. Kebanyakan dari kita akan menganggap Tuhan akan sangat disenangkan kalau kita ini punya prestasi yang luar biasa. Kalau hasilnya bagus, kalau apa yang kita beri, apa yang kita persembahkan tuh perfect gitu ya. Kalau saya sudah bisa punya keuntungan sampai triliun-triliun, baru Tuhan ini senang disukakan. Itu berarti saya sudah kerja all out. Itu kan katanya di Alkitab, wah ini yang repot lagi. Kalau pakai ayat Alkitab untuk nggak pada konteksnya seperti itu ya. Kan katanya di Alkitab harus mengupayakan sepenuh hati ya. Saya kerja keras, wes nggak pelayanan-pelayanan. Kan pokoknya bekerja aja. Nah itu juga salah ya Bapak Ibu. Hidup juga harus balance gitu ya. Banyak dari kita yang menganggap bahwa Tuhan ini akan disenangkan kalau prestasi kita luar biasa. Tuhan ini akan disenangkan kalau persembahan kita ini bagus atau tidak. Tetapi justru yang Tuhan mau lihat sama seperti orang tua tadi ya, di depan saya sudah mengumpamakan dengan anak kecil yang bawa gambar yang nggak sempurna ke orang tuanya, yang orang tuanya lihat adalah hati anak tersebut. Yang orang tuanya lihat adalah hati anak tersebut mau memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Meskipun dari ketidaksempurnaannya, tapi ia mau memberikan yang terbaik. Sama seperti Bapak kita, yang Bapak lihat ini adalah hatinya kita, bukan apa prestasinya kita, bukan hartanya kita. Ya, kalau dibilang harta, aduh, mungkin berlian yang kita pakai itu nggak ada apa-apanya sama berlian yang di surga ya Bapak Ibu ya. Mungkin meskipun 1 karat pun berlian yang kita punya atau berkarat-karat
berlian yang kita punya ya, yang kinclongnya luar biasa. Tapi udah nggak ada apa-apanya dibandingkan sama kekayaan Tuhan yang luar biasa di surga sana. Dan di musim yang Natal, ya hari ini, hari-hari ini, ketika orang-orang ini sedang sibuk menyiapkan hadiah, menghias rumah, membuat acara yang luar biasa gitu ya. Tuhan sebetulnya sedang bertanya loh sama kita, ya, gimana sih dengan hatinya kita? Sudah disiapkan belum buat Tuhan? Wah, pertanyaan yang cukup menampar dan menggelitik ya ketika bahkan di bulan kemarin ya, udah di bulan kemarin tuh udah satu mall di Surabaya Barat udah mulai pasang pohon Natal dan lain sebagainya. Christmas vibes-nya itu berasa sekali, padahal belum masuk Desember, gitu ya. Saya cukup tertampar dan diingatkan, tidak hanya ornamen Natal, tidak hanya ornamen di pohon Natal, menghias rumah, memperbaiki rumah yang kita perlukan. Ya, itu bagus. Ya, itu perlu. Ya, karena kita mau prepare, mungkin ada tamu, keluarga, gitu ya. Mungkin ada acara reuni dan lain sebagainya. Tapi jauh lebih dalam itu semua, gimana sih dengan hati kita? Apakah kita juga sudah menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan? Karena sebetulnya hati kita ini adalah yang kado yang Tuhan pingin. Ya, sama seperti tadi, orang tua yang lihat anaknya bukan lihat apa yang anaknya bisa kasih, tapi ketulusan hati anak tersebut ketika mau menggambar, ketika pengen memberikan hadiah untuk orang tuanya, itu udah diperhitungkan. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita aja ya manusia yang jahat, yang penuh dengan kekurangan, yang sering jatuh bangun ya dalam dosa dan punya kekurangan, kita bisa menghargai ketulusan hati anak seperti itu. Terlebih Bapak kita yang di surga. Ya, saya percaya Bapak yang kita sembah sama-sama gitu ya, melihat hati kita ini lebih lebih penting daripada apapun yang kita punya, lebih daripada prestasi yang kita punya, harta yang melekat pada kita, bahkan mungkin kedudukan atau jabatan yang melekat pada kita, gitu ya. Nah, beberapa waktu terakhir ini juga perjalanan hidup saya secara pribadi naik turun ya Bapak Ibu. Ada waktu-waktu di mana saya ini nggak selamanya kuat gitu ya, tapi juga saya merasa lelah ya. Entah itu juggling di pekerjaan, terus kemudian tentang ngurus banyak hal, sampai rasanya hati saya itu pun campur aduk. Tapi satu hal yang terus saya pelajari dan satu hal yang terus saya sadari bahwa Tuhan ini sedang menata ulang ruang hati saya. Ya, bukan untuk menghukum saya, tapi untuk mempersiapkan saya lebih. Ya, kalau saya ini berdoanya gede, pengennya banyak, tentu saya harus punya persiapan yang luar biasa. Betul ya Bapak Ibu? Bayangkan kalau saya ini berdoa, ini contoh ya, saya tidak pernah berdoa sampai minta gimana-gimana gitu ya. Tuhan aku pengen punya Rolls Royce, misalnya seperti itu, mobil yang luar biasa. Tapi saya tidak menciptakan suasana atau saya tidak memberi ruang untuk Rolls Royce itu ketika Tuhan kasih dengan cara yang ajaib gitu ya, bisa parkir dengan baik. Saya tidak punya garasi misalnya ya. Saya masih parkir mungkin masih parkirnya ini di kampung atau di tengah jalan, di tengah jalan, di pinggir jalan seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu preparasinya tidak cukup, kalau Rolls Royce-nya pun datang, saya pasti akan bingung dan kelabakan. Betul ya Bapak Ibu? Parkir di mana ini? Mobilnya lebih panjang, mobilnya lebih mahal daripada mobil-mobil yang ada, gitu ya. Kalau saya tidak persiapkan tempatnya dengan baik, gimana saya mau dapat berkatnya? Sama dengan kalau saya tidak mau mempersiapkan ruang hati saya dengan baik, gimana saya mau betul ya posisi hati saya atau sikap hati saya betul ketika menerima berkat. Bisa jadi malah ketika berkat itu Tuhan berikan, malah bisa jadi kutuk buat saya. Kenapa? Saya malah mendewakan berkat tersebut. Saya malah lupa kepada siapa yang memberikan berkat. Tetapi ketika Tuhan memberikan saya sela, Tuhan memberikan saya jeda, Tuhan menata ulang hati saya, apa yang dulu tuh menurut saya kemelekatan banget ya sama hal ini itu, tapi ketika Tuhan rearrange lagi hati saya, natai lagi, saya cuma bersyukur bahwa Tuhan terima kasih Engkau memberikan aku
kesempatan untuk tahu bahwa ada proses yang harus saya jalani tanpa protes, ya. Jadi kalau kita sedang diproses, alangkah lebih baiknya kita tidak memprotes Tuhan ya Bapak Ibu, tapi hati kita tetap terarah pada Tuhan, hati kita tetap percaya bahwa Tuhan ini selalu pengen anaknya bahagia. Ya, jangan pernah merasa kita ini sedang dihukum sama Tuhan kalau kita ini sedang diproses, tapi curigalah yang positif sama Tuhan. Curigalah bahwa proses-proses yang Tuhan izinkan kita hadapi adalah suatu preparasi atau persiapan untuk kita menerima semua jawaban-jawaban doa yang selama ini sudah kita ucapkan dengan kata-kata kita, sudah kita imani dan kita sudah amini, ya kan? Tinggal selangkah lagi mata kita melihat. Nah, kalau saya melihat dalam Alkitab, Tuhan itu sebetulnya bekerja dengan pola yang sangat menarik, Bapak Ibu ya. Yang pertama, proses itu terjadi bukan untuk menghancurkan, tapi memurnikan. Ketika Tuhan ini menyingkap bagian hati yang belum beres, sebenarnya Tuhan ini sedang menyiapkan kapasitas yang baru. Ya, seperti logam yang dimurnikan api, seperti tanah liat yang dibentuk ulang. Ya, mungkin kita sering bertanya, Tuhan, kenapa sih aku harus melewati ini? Tapi kalau Tuhan mau ngomong, aku tuh sedang mempersiapkan hatimu untuk menerima sesuatu yang lebih mulia. Nah, gimana coba kalau Tuhan bilangnya seperti itu? Ya berarti yang perlu kita lakukan bertahan dalam persiapan, bertahan dalam proses. Sama seperti berlian ya Bapak Ibu, kalau dia tidak bertahan dalam proses pembentukannya, tidak akan jadi berlian yang indah, tapi akan jadi areng, ya kan sama-sama dari dibentuk dari sumber yang sama. Ya, yang satu bisa jadi areng, yang satu bisa jadinya berlian. Tentu prosesnya berbeda, lebih lama, lebih pemurniannya lebih banyak lagi. Tapi yang satu jadinya areng, yang satu jadinya berlian. Nah, tergantung Bapak Ibu mau stopnya sekarang dan jadi areng itu, memilih jadi areng itu, atau Bapak Ibu mau menjalani tanpa protes dan akhirnya bisa jadi berlian yang indah. Ya, karena apa yang Tuhan hancurkan itu sebetulnya tidak sedang menghancurkan, tapi sedang memurnikan. Yang menurut kita hancur, tapi itu adalah proses pemurnian, gitu ya. Yang pertama, kalau tadi proses terjadi bukan untuk menghancurkan, tapi memurnikan. Dan yang kedua, yang Tuhan cari bukan besar kecilnya, tapi ketulusan persembahan. Di tengah kesibukan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kadang yang paling sulit dipersembahkan itu bukan uang loh Bapak Ibu, tapi yang paling sulit dipersembahkan ini adalah hati. Ya, hati ini yang kadang ini, duh ya wes lah Tuhan, wes Tuhan mau apa sih? Oh ya, oke, minta persembahan, oke, kita kasih gitu ya. Pokoknya jangan disuruh aku untuk ikut pelayanan dulu. Wah, mungkin seperti itu. Bukan uang, bukan tenaga ternyata yang paling sulit dipersembahkan, tapi hati. Kita bisa memberikan ber-MM, berjuta-juta, bertriliun-triliun untuk menyumbang pekerjaan Tuhan di gereja. Tapi apakah hati kita juga ikut kita persembahkan? Kita bisa ikut sibuk dalam pelayanan ini itu, ya. Entah itu drama, entah itu asyir, entah itu WL, singer, pemain musik, dan lain sebagainya yang banyak sekali latihannya. Kita serahkan tenaga dan waktu. Tapi bagaimana dengan hati kita? Sudahkah kita menjaga saat-saat teduh pribadi kita? Sudahkah kita menjaga waktu-waktu teduh kita dengan Tuhan? Kadang kita itu sadar nggak sadar kita seperti Marta ya Bapak Ibu ya. Meskipun nama saya Marti gitu ya, saya nggak mau memilih yang nyerempet-nyerempet jadi Marta yang sibuk ke sana sini, nggak, saya nggak mau. Ya, saya kalau bisa memilih, saya ingin jadi Maria yang duduk diam di kaki Tuhan, ya, mendengar Tuhan maunya apa, ngomong Tuhan, ya. Tapi bukan berarti juga kita tidak mengupayakan apapun, tapi kembali lagi ke kasih mula-mula kita sama Tuhan. Gimana sih posisi hati kita ini kita taruh? Apakah kita selama ini sibuk mengejar apa yang dunia bilang bahwa kita harus berprestasi, baru kita diterima, kita harus punya ini itu, baru kita dianggap sukses dan lain sebagainya. Atau kita mau ikut standarnya Tuhan, yang bilang nggak butuh prestasi, nggak butuh sukses yang gimana-gimana. Kamu tuh ya kamu, tetap anak kesayangannya Tuhan. Nah, itu yang akhir-akhir ini terus Tuhan
mengingatkan identitas saya ya Bapak Ibu ya. Ketika saya ini merasa, oh Ayu ini baru bisa diterima kalau Ayu ini bisa ini itu. Kalau Ayu ini punya jabatan ini itu. Kalau Ayu ini berprestasi gitu ya, ini itu bisa mencapai income berapa digit itu baru saya bisa diprestasi, itu baru saya berhasil jadi anak Tuhan. Selama ini 33 tahun saya hidup selalu itu saja yang ada di pikiran saya. Tapi ketika Tuhan mengizinkan banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup saya, dan akhirnya saya cuman ngomong sama Tuhan, Tuhan sorry, aku selama ini tidak menyadari bahwa ternyata saya ini cukup di mata Tuhan. Tanpa prestasi yang ada, tanpa jabatan yang ada pun, tanpa apapun yang saya kejar, saya ini ya Ayu, saya ini ya Marti, saya ini ya sudah diciptakan jadi anaknya Tuhan. Saya sudah dicintai dengan luar biasa oleh Tuhan. Nah, bagaimana hati kita Bapak Ibu akhir-akhir ini? Apakah tetap kita mau ikut standar dunia atau kita mau ikut standarnya Tuhan? Ya. Lalu yang ketiga, semua tokoh Alkitab dipakai besar setelah hati mereka disiapkan. Tidak ada dampak tanpa proses hati. Dari sini kita akan tahu bahwa ternyata proses hati ini yang penting, yang benar-benar Tuhan pengen. Nah, kita akan belajar secara cepat dari dua tokoh Alkitab ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Abraham. Kalau kita baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, di sana dituliskan dengan judul perikop kepercayaan Abraham diuji. Ya, kita tahu semua bahwa saya bacakan di ayat 2 ya, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di ayat 2 ini jelas banget Tuhan bilang, ambil anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, ya, pergi ke Moria, persembahkan di sana sebagai korban bakaran. Tuhan tidak bilang secara gamblang ya untuk ngajak Isa bareng-bareng sama Abraham untuk mempersembahkan sesuatu, untuk mempersembahkan domba dibakar gitu ya, enggak. Tapi Tuhan secara jelas bilang dan tahu bahwa Isa itu yang paling dikasihi sama Abraham. Isa itu adalah anak tunggal, anak yang dinanti-nantikan sama Abraham. Ya, tapi diminta sama Tuhan dengan jelas sebagai korban bakaran. Apakah di ayat 3 Abraham ini nolak? Tidak, Bapak Ibu. Tanpa bertanya, ya. Ayat 3 dibilang, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tidak ada jeda antara ayat 2 dan ayat 3 ini yang bilang hati Abraham galau, hati Abraham sedih, hati Abraham nggak mau, Abraham bingung, Abraham ini itu, tidak Bapak Ibu. Tapi langsung ditulis bahwa keesokan harinya pagi-pagi. Kita bisa lihat bersama, tanpa bertanya, tanpa protes, Abraham mau menjalani prosesnya. Dia mempersembahkan Ishak yang paling ia cintai. Ia mempersembahkan Ishak yang selama ini menjadi jawaban doanya, ya, anak tunggal dari perjanjian, sumber harapan masa depannya Abraham, ya kan Bapak Ibu, penerus ya, penerus segala apa yang dimiliki oleh Abraham, pewaris juga ya. Dan dia tanpa bertanya-tanya, tanpa protes, langsung besok pagi nurut, bangun, ya, masang pelana keledai dan lain sebagainya, ngajak bujangnya dan pergi. Ya, tujuan Tuhan sebetulnya di sini bukan mengambil Ishak, Bapak Ibu, tapi tujuan Tuhan di sini adalah menyentuh pusat hatinya Abraham. Tuhan sebenarnya sedang tanya sama Abraham, Abraham, apa kamu masih mencintai aku? Abraham, apakah aku masih yang pertama di hatimu? Berapa banyak dari kita yang ketika kita sudah dapat jawaban doa, kita lupa sama Tuhan. Ya, dan ini adalah pekerjaan juga dan ini juga adalah pertanyaan yang ditanyakan sama Tuhan sebetulnya Bapak Ibu untuk kita semua. Apakah Tuhan masih jadi pusat utama di hati kita?
Apakah Tuhan masih jadi yang pertama di hati kita? Ya, sama ketika saya ini mendapat semua jawaban doa ya, bukan Tuhan itu nggak baik sama saya. Tuhan sangat baik Bapak Ibu, bahkan Tuhan menjawab lebih daripada apa yang saya doakan. Tetapi ada hal-hal yang menjadi jawaban doa saya, yang ternyata sedang saya genggam erat, yang ternyata saya ini takut kehilangan sekali, yang ternyata saya menaruh eh, keamanan saya di hal-hal yang saya genggam ini. Tidak lagi saya taruh kepada Tuhan, tidak lagi saya taruh kepada em, janji-janji Tuhan, tidak lagi saya taruh kepada pribadinya Tuhan, tapi saya taruh pada apa berkat yang Tuhan tak kasih ke saya, apa jawaban-jawaban doa yang Tuhan kasih ke saya. Sama mungkin seperti saya mungkin ya, saya contohkan diri saya aja. Ishak saya tuh masih saya pegang. Sampai saya ngomong, aku nggak mau Tuhan, Tuhan boleh ambil apapun, tapi aku nggak mau kehilangan Ishakku ini. Sampai di titik Tuhan bilang, aku mau Ishakmu. Nangis Bapak Ibu. Saya cuma nangis, saya ketika didoakan oleh Bu Esti juga gitu ya. Ada yang Tuhan minta kamu lepaskan. Wow, nangis saya Bapak Ibu. Bayangkan apa saya nggak kayak orang, apa ya nggak kejet-kejet sih, tapi ya kayak orang tremor ya, kayak, hah? Disuruh melepaskan. Loh, Tuhan yang kasih kok Tuhan yang minta. Tapi saya kembali lagi belajar dari ya ini bapak orang beriman ya Abraham. Ketika Tuhan minta Ishaknya, ternyata yang Tuhan minta bukan Ishak. Ternyata tujuan Tuhan itu ialah cuma tanya, "Hei Ayu, hei Marti, apakah kamu mau menyerahkan apa yang paling kamu takut kehilangan?" Ya, saya takut kehilangan apa yang menjadi jawaban doa saya itu. Saya takut kehilangan posisi, saya takut kehilangan pekerjaan yang menurut saya income-nya luar biasa, dan ketika saya belajar menyerahkan itu sama Tuhan, ya udah, saya cuma mau jadi Maria yang bilang, Tuhan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Persembahan terbaik itu selalu punya harga, Bapak Ibu. Kalau nggak ada harga, itu namanya bukan persembahan, itu namanya sisa. Ya, bedakan antara persembahan dan juga sisa. Kenapa juga dibilang suatu korban pujian? Ya, bukan pujian aja. Kalau kita memberikan korban pujian, artinya saat kita ini gak pengen muji, gak pengen nyanyi Tuhan, hatiku ini galau Tuhan, hatiku ini aduh Tuhan, pikiranku masih mumet, pikiranku masih berisik, kok disuruh nyanyi, kok disuruh nyembah. Tapi justru di situ adalah korban pujian Bapak Ibu yang harus terus kita lakukan, harus terus kita berikan sama Tuhan. Sangat gampang untuk kita memuji dan menyembah Tuhan di masa-masa yang enak. Betul ya Bapak Ibu, saat deposito banyak, saat pengen beli ini itu bisa, saat tidak ada sakit penyakit, saat sehat-sehat, saat mau pergi kemana-kemana bisa, tinggal pesen tiket gitu ya. Apalagi sekarang sudah sangat dimudahkan sekali. Tapi apakah kita terus membawa habit atau apakah kita terus membawa eh, hati yang menyembah, hati yang rindu untuk memuji Tuhan, hati yang selalu menempatkan Tuhan di posisi pertama saat kita ada di lembah, ya, saat seakan-akan Tuhan itu jauh, saat seakan-akan Tuhan nggak dengar doa kita, saat seakan-akan kita dibiarin sendirian sama Tuhan. Apakah kita tetap mau lihat Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Nah, itu yang terus menerus akhir-akhir ini sedang iblis gencarkan ya untuk anak-anak Tuhan yang sedang berproses. Beberapa teman juga cerita dan curhat ke saya. Tahun ini nggak mudah bagi pengusaha Mar. Kalau cerita-cerita sama saya gitu ya, bisnis yang nggak menentu, indis ekonomi ya kata anak-anak Gen Z seperti sekarang ini ya. Indis ekonomi harus tetap running bisnis, bayar pegawai dan memastikan ini itu oke, tidak mudah. Dan banyak dari teman-teman saya juga sudah merasa mau menyerah gitu ya. Tapi ya saya cuma bisa mendengar dan saya cuma bisa mendoakan gitu ya. Dan saya cuma bisa bilang sama mereka bahwa kalau Tuhan yang kita sembah itu yang memulai pekerjaan baik dalam kita, tentu Tuhan akan melanjutkan pekerjaan yang baik dalam kita. Betul ya Bapak Ibu? Identitas kita dulu harus benar. Kalau kita ini anak Allah, kalau kita ini tidak pernah ditinggalkan sendirian, karena kita bukan yatim piatu, karena kita ini milik berharganya Allah, harusnya kita tahu bahwa kita juga pewaris kerajaan Allah, bahwa kita juga mewarisi apa yang Tuhan miliki di bumi baik di surga. Betul ya Bapak Ibu? Itu dulu harus ditanamkan dalam hati.
Identitas kita dulu harus benar. Kalau kita nih selama ini cuman merasa aku lagi dihukum Tuhan, aku lagi nggak enak, oh Tuhan nggak pengen lihat aku bahagia, oh Tuhan nggak pengen lihat aku kaya, oh Tuhan nggak pengen lihat aku ini itu. No, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan sangat pengen lihat kita ini juga apa merasakan kebahagiaan di dunia ya toh Bapak Ibu, dan juga pengen kita ini merasakan hidup kelimpahan. Tapi apakah setelah kita memiliki hidup berkelimpahan itu hati kita tetap terpaut pada Tuhan atau hati kita ini sudah melenceng? Ya, jadi persembahan itu berikan yang terbaik. Apa yang Bapak Ibu pegang selama ini? Ayo mulai ditanya-tanya ya, mulai dikorek-korek lagi hatinya. Apakah kita tetap menempatkan Tuhan di posisi pertama atau tidak? Abraham taat Bapak Ibu di Kejadian 22 ini, dan Tuhan ternyata menyediakan domba. Karena ketika hati kita sudah benar, Tuhan itu akan mengerjakan bagiannya. Bagian kita cuman apa sih? Mengerjakan apa yang betul sesuai dengan firman. Kalau Tuhan minta hati kita, ya wes, ayo hati kita. Soal harta, aduh kalau saya ini berdoa sama Tuhan ya Bapak Ibu, saya cuman ngomong sama Tuhan, Tuhan soal harta itu lo cuman kayak kayak ya cuman kayak kayak gini, Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa kirim burung gagak, Tuhan bisa kirim orang-orang yang bisa bantu, Tuhan bisa buka jalan macem-macem pasti. Tapi kalau sampai hari ini, sampai saya bilang amin, belum ada jawaban doa, berarti masih ada hati yang belum benar mungkin. Berarti masih ada posisi hati saya yang masih salah mungkin. Ya, kalau tadi kita belajar dari Abraham, yang kedua secara cepat kita belajar dari Maria. Ya, mungkin kisah ini akan sering kita dengar karena mendekati Natal ya, karena ibadah-ibadah Natal. Bapak Ibu, Maria sendiri di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ya. Maria ini bukan seorang yang gimana-gimana gitu ya. Maria nggak lagi mempersembahkan benda, tapi ternyata Maria ini mempersembahkan masa depan. Saat Maria berkata, jadilah padaku, ya jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu, ya, itu artinya Maria itu sedang berkata, Tuhan masa depanku bukan lagi milikku. Ya, di ayat 38 dituliskan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, artinya apa? Maria udah bilang, ya wes, ini hidupku, ini masa depanku sudah bukan milikku lagi. Maria mempertaruhkan reputasi. Maria mempertaruhkan kenyamanannya. Maria mempertaruhkan rencana hidupnya. Maria mempertaruhkan hubungannya dengan Yusuf. Dan Tuhan memakai hidup Maria untuk melahirkan karya terbesar bagi sejarah. Kadang Tuhan minta kita bukan untuk memberi sesuatu, tapi Tuhan minta menyerahkan kendali ke Tuhan. Ya, kalau kita sudah mentok, ya, sudah rasanya kayak nggak tahu, nggak punya kendali atas hidup kita, plan kita sepertinya ambiar, dan kita harus menata ulang satu persatu. Wah, itu adalah satu hal yang baik kita untuk melibatkan Tuhan, dan satu hal yang sangat luar biasa ketika kita bisa bilang, ya wes Tuhan, saya sudah tidak lagi punya kendali atas hidup saya, silahkan, monggo Tuhan yang pegang kendali. Nah, ketaatan-ketaatan yang seperti itu yang akan dipakai Tuhan untuk menyalurkan rencana besarnya. Ya, mari Bapak Ibu, di momen Natal kali ini ya, bukan hanya kita sibuk untuk ikut selebrasi, tapi justru momen untuk kita bisa memeriksa hati. Ya, bukan memeriksa aktivitas, tapi memeriksa hati kita. Apakah kita sudah membawa Ishak kita? Apakah kita sudah menyerahkan masa depan kita seperti Maria? Apakah kita juga sudah memberi dengan hati yang lembut seperti Hana ya di toko Alkitab? Apakah persembahan kita juga sudah punya harga yang terbaik seperti Daud memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Ya, apakah juga kita ini sudah setia seperti Daniel? Ya, Daniel tidak kompromi, Bapak Ibu. Dia memilih kandang singa daripada dia harus kompromi. Mungkin apa yang ada di hadapan Bapak Ibu? Apakah ada kompromi-kompromi tertentu yang masih Bapak Ibu simpan?
Ya, apakah kita mau belajar untuk setia seperti Daniel? Dan apakah kita juga memberikan seluruh hati kita seperti anak kecil yang punya persembahan 5 roti 2 ikan dan akhirnya bisa mendapat dan akhirnya banyak orang bisa makan ya dan akhirnya Tuhan juga bisa buat mujizat. Semua proses dalam hidup kita di tahun ini bukanlah kebetulan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang merasa seperti teman-teman saya ya, rasa lelah, perjuangan membangun sesuatu, mimpi yang sedang kita kerjakan, atau bahkan mungkin momen-momen yang kita merasa kita sedang sendiri. Ya, semua itu adalah ruangan untuk kita sedang berlatih. Ya, ruangan untuk kita ini melatih hati kita setiap hari. Tuhan sedang memurnikan hati kita untuk sesuatu yang lebih besar. Dan percaya aja Bapak Ibu bahwa nggak ada proses yang sia-sia. Ya, bayangin buat ibu-ibu yang suka bikin bakery ya, yang suka bikin roti, apa jadinya kalau misalnya adonan itu setelah ditaburi ragi terus langsung dipanggang? Pastinya nggak akan mengembang sempurna, betul ya? Tetapi ketika Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sedang mendiamkan beberapa menit, beberapa jam bahkan, atau ada roti-roti tertentu yang sampai berhari-hari ya mendiamkannya. Dan saya ketika ngelihat teman-teman chef saya yang luar biasa, oh ya ini harus ditunggu gini 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 gini. Satu sampai lihat, aduh J makan sama buatnya lebih cepat makan, benar. Tapi kalau wah itu benar-benar detail sekali dia ini untuk urusan bikin roti itu tadi, ya. Nah, kalau proses membuat roti secara ribet itu saja untuk yang pecinta roti itu mau menunggu dan mau mengikuti prosesnya dengan sabar. Kenapa kita kadang yang kesusu? Kenapa kadang kita yang tergesa untuk skip proses ini? Saya pernah di fase berdoa untuk minta skip, Bapak Ibu. Saya tidak bohong, saya tidak mau menutupi gimana-gimana, tapi saya ketika merasa Tuhan ini terlalu berat, Tuhan tolong skip dong proses ini, cepetin Tuhan, cepetin. Saya ingin gitu. Tapi ketika posisi hati saya dibarui tiap hari, ya, ketika saat-saat teduh saya bangun lagi, dan saya cuma bisa lihat, oh no Tuhan, tidak jadi doaku yang kemarin, sorry Tuhan, salah doa. Saya cuma ngomong itu sama Tuhan, aku tidak mau skip proses, tapi aku mau menikmati prosesnya. Saya mau jadi bakery yang terbaik. Kalau untuk chef yang sedang membuat roti, saya mau jadi roti yang terbaik, saya mau jadi roti yang mengembang sempurna. Nah, itu saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ayo momen Natal ini ya yang Tuhan rindu adalah hati yang lembut, hati yang mau taat, hati yang mau dibentuk, hati yang mau percaya meski belum melihat apa-apa. Nah, doa saya Bapak Ibu ya, biarlah apa yang mulut kita ucapkan dalam doa, yang apapun yang sedang kita imani dan yang kita amini, ya, segera mata jasmani kita lihat, ya. Kapan berhenti berdoa? Sampai mata kita melihat apa yang mulut kita doakan dan mulut kita juga ya bisa menceritakan kebaikan Tuhan ke banyak orang. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah minta skip prosesnya, tapi jalani prosesnya tanpa protes ya, karena kita tahu bahwa Tuhan sedang berurusan sama hati kita. Jadi persiapkan hati, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan di momen Natal ini sebagai kado kita untuk Tuhan, ya nggak hanya di momen Natal, tapi momen Natal ini biarlah jadi pengingat untuk kita semua bahwa kado yang terbaik itu bukan pelayanan, bukan uang, bukan jabatan, bukan tahta, bukan tenaga kita, tapi hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.